Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Gua lupa, udah beres. Udah ngirim best 11 padahal. Iya lupa, kita bahas sekarang. Dan selesai. Soalnya kata Abel tadi ini mau dibagi dua. Kompani sendiri, sisanya pelatih. Jadi, udah 4 nih berarti. Berapa kali 5 kok? Tergantung. Ide 5. Kita sekarang bahas Iya. Musim telah berakhir, City jadi yang terbaik. Ini gue sebut musim Premier League ya berarti ya. Baik. Gak ada yang mengejutkan. Enggak ada yang mengejutkan. Iyalah. Masa Lihat nih ntar pilihan gue mengejutkan. Welcome back Jebret Tim dimanapun kalian berada. Masih di edisi hari Jumat. Dan musim Premier League telah usai. Beberapa penghargaan juga telah diberikan. Pep Guardiola anehnya menjadi pelatih terbaik. Padahal buat gue masih banyak pelatih-pelatih yang lebih oke dibanding Guardiola musim ini. Haaland jadi top scorer. Ya udahlah ya, biarpun dia lagi jelek pun tetap jadi top scorer. Pemain terbaik udah belum sih? Foden ya? Foden jadi pemain terbaik. Dan si team of the season dari Alan Shearer juga udah ada. Kita punya nggak sih Blar? Coba lihat Blar tim Alan Shearer Blar, pengen lihat. Versi Shearer. Nah ini adalah tim terbaik. Ini dari Sky Sport kan ya. Nah ini Overpower banget. 3 back, 3-2-3-2. Ini formasi apa Alan? Ini legendanya Virzi. Karena dia mau akomodir strikernya 2. Iya, nggak bisa milih. Dia nggak bisa milih. Iya, 2. harus ada 2 itu. Iya. Gelandang badannya 2. Dia mengakomodir si Watkins sama Haaland. Siapa yang kira-kira aneh di mata lu di sini? Pickford dong. Pickford clean sheet-nya banyak sih ya. Pickford bagus. Pickford. Everton itu kebobolan keempat Oke. paling sedikit di Premier League dan mereka punya 13 clean sheet. Itu kedua terbanyak setelah Arsenal. Iya. Tapi walaupun peringkatnya error jauh banget. untuk golnya Tim papan bawah. 3 loh Pickford. Tetap banyak juga. Tapi Iya, dia Banyak. nyelamatin Tapi tim ini. over the banget. course, selama satu musim dia Nyelamatin banget. Iya. Ya, sisanya nggak ada yang aneh lah ya. Ya ini paling bagus lah. Overall sepanjang musim Kanan pemain-pemainnya paling tadi siapa dia? overpower. Bek kanan. Watkins. Bek kanan. Bek kanannya? 3 back Saliba, sejajar. Gabriel Si cepat, sama Ben White. Iya. Arsenal semua. Oke Di lah. sejajar semua. Kalau ketawa, nggak terima lo ada. Layak, sangat layak. Van Dijk nggak ada di situ nggak apa-apa. Itu mungkin Ya, versi gimana? gua itu kalau Paling nggak sampai apa-apa. versi gua. Sekarang gue coba pancing. Nggak ada Van Dijk apa-apa. Itu paling gimana? Van Dijk versi gua soalnya. Oh, lu ada Kalau Van Dijk. Van Dijk. Oh, lu ada Van Dijk? Ada. Jalan kalau kuat. Van Oh, Dijk. lu pada punya masing-masing punya Oh, versi ya? ada. Punya Oh, dong. Brar. Di briefing. Ada, Brar. Aduh. Main kan, Brar. Gue pengen lihat versi masing-masing, Brar. Punya siapa dulu? Rizal ya. Oke, Zal. Wih. Ya. Coba. Oh, ada. Darwin. Oh, ada. Pasti Darwin. Nah, 4-2-3-1 formatnya. Oke, kita mulai dari Raya. Kenapa Raya? Ya tadi Mas Firzi udah bilang soal Pickford, salah satu clean sheet terbanyak, tapi yang paling banyak tetap Raya. Walaupun Raya dilindungi juga sama back-back yang tampilnya solid banget dan juga faktor ada Rice. Tapi gue ngeliat dia juga tetap kiper yang bisa ngetransformasi sistem mainnya Arteta lah dibandingkan musim lalu dengan kehadiran dia dibandingkan Ramsdale. Terbukti itu cocok banget walaupun masih ada error, tapi gue bilang dia ngangkat levelnya Arsenal. Berapa Sebagai error kiper. tuh golnya Raya? Di atas 2 lah. 3. Iya, di atas 2 dan itu costly kan. Kayak Pickford. Di lawan Spurs ya itu menempatkan Arsenal dalam situasi pressure segala macam, tapi itu 3 menurut gue ya masih ditolerir lah. Tetap menang-menang juga Ya, soalnya. Raya bagus karena backnya bagus. Dilindungi, Dilindungi. terlindungi. Makanya gue ngasih reward juga untuk si Dia Saliba. ngasih reward. Makanya ada dan dua juga Arsenal si- di situ. Ada. Bukan. Oh, ada Van Dijk juga. Saliba dan ini White, Saliba, Van Dijk dan Udogi. Menurut Oke. gua 4 pemain ini punya alasan masing-masing. Ya, Udogi sekarang kita bahas. dia nggak gampang lah datang ke environment Premier League dengan sistem main Oke, baru Virzi kayak lu, begini. environment. Ini gaya main yang berbeda dan dia sering banget dipaksa buat inverted dan ternyata dia bisa ngeksekusi sistem mainnya si Ange Postecoglou dan menurut gua Spurs ini squad yang berbeda lah ketika ada dia dan nggak ada dia Oke. untuk si Udoginya. Selain karena lu fans Liverpool, kenapa ada nama Van Dijk di sana? Dia tetap as a data dari pandangan data dia tetap duel paling tinggi, salah satu tackle sukses paling tinggi dan menurut gue masih salah satu back terbaik di Premier League musim ini lah untuk soal Van Dijk-nya. Walaupun partnernya dia diganti-ganti mulu, partnernya kadang Kwanza, awal musim sama Matip, tapi abis itu ganti Konate dan di akhir musim bahkan sama Kwanza ya, tapi dia tetap bisa perform dan menurut gue datanya membuktikan, data nggak Oke. bohong, dia tetap salah satu back terbaik. Rodri Rice gak perlu kita bahas lah ya. Ya, ini 2 pemain yang harus gue tempatin di tengah lah, Iya. 2 pemain ini. Gue juga sih. Foden. Harus. Nah, ini De Bruyne. Nah, ini menarik. Kenapa nggak Odegaard? Nah, ini Itu gue dilematis banget bang soal milih antara Akhirnya Odegaard. gue nggak perlu denger dilematis. Gue pengen denger. Lu akhirnya memutuskan De Bruyne. Menurut Berapa gua City ini kan sebenarnya dari awal musim sampai
Desember tuh agak gagap ya, agak starter sebenarnya mainnya agak gagap. Nah, itu Bahkan kita agak-agak gagap gitu. naik Tapi Iya, apa kemarin tuh si Rizal menang nangis. Tapi momen kembalinya De Bruyne di bulan Januari itu menurut gue penting banget. Bahkan jumlah asisnya udah melebihi Odegaard, bahkan sepanjang musim Odegaard, tapi lebih banyak De Bruyne yang baru main di Januari. Sepanjang kompetisi dihitung dari FA Cup dan juga Champions League, pemain terbanyak asis di all competition ini pemain di liga-liga lain. Jadi menurut gue influence dia ketika balik itu benar-benar ngebawa City di another level, bikin benar-benar City mainnya jadi beda juga. Dan De Bruyne menurut gue layak banget. Ini gue say sorry aja, menurut gue Odegaard juga bagus banget di musim kemarin. Tapi kalau kita ada nggak perlu De Bruyne, denger saya sorry dulu kok, nggak penting biar juga. diplomatis lah pembawaannya. Bukan Haaland tapi Watkins. Nah, Haaland menurut gue Nah, itu dia. Haaland ya Ini menarik. tetap lah normalitas lah, dia top skor segala macam. Tapi kenapa gue pilih Watkins? Ya berarti Raya Fernandes juga dong. Nggak, gue emang pilih dia kalau gue. Kalau Raya gue emang versi Gua paling seneng dia. kita main double standard begini nih. Tapi kalau untuk si Watkins gue milih dia karena dia double figure di musim ini. Golnya lebih dari 10 dan Oke. asisnya juga lebih dari 10. Dan menurut gue dia work rate-nya juga luar biasa banget. Terlebih dari golnya segitu, tapi work rate-nya luar biasa. Dan menurut gue lebih layak dia dibandingkan Haaland untuk team of the season versi Oke. gue. Kita ke Mas Aryo dong, Zal. Zal lagi. Benar. Bro. Mas Aryo bagaimana tim kita lihat, teman-teman? Kiper Ada- dulu nih, ada gue mirip penasaran juga, ada kiper mirip nih. juga. Martinez. 4-3-3. Oke, Emi. Wah, hampir Gimana, sama. Mas? Lini belakang. 2 error 2 goal. Ya. Raya berapa? 3. Oh iya, mendingan dia kan. Iya. Ya. Nanti kiper gua 0. Lu lihat kiper gua 0. Cuman ya tim yang sama sekali nggak dianggap bisa sampai ke peringkat 4 besar juga pengaruh dari si Martinez. Emi. Di beberapa kesempatan jadi sosok sentral, jadi sosok yang penting untuk hasil yang didapat oleh Aston Villa. Dan gue naruh dia untuk pemain-pemain yang ada di depannya. Maksudnya kan kita berandai-andai kan Iya. sebagai sebuah Bebas, Mas. sebagai sebuah tim yang dia bisa commanding pemain-pemain yang ada di depannya yang cocok Emi Martinez Iya. menurut gua. Walker bek kanan, Mas. Ya, karena City sejak kalau dia tadi parameternya De Bruyne, kalau gue ngeliat si Walker ketika dibalik ada di sisi kanan, yaitu dia bisa overlap juga bagus, balik juga paling cepat. Berapa kali posisi dia harus man to man, dia bisa dengan tenang recover, dia bisa ngejar dengan tenang recover. Dia main inverter juga, bantu ke tengah juga bagus. Itu sama dengan apa yang dilakuin oleh Udogi. Di sisi kirinya tuh gue nggak ngelihat sosok yang mungkin bisa menyamain gaya mainnya sama Udogi. Kita ngeliat di mana, di Chelsea siapa? Chilwell, Cucurella. Di Liverpool, Robertson gantian sama Tsimikas, nggak konsisten. Mereka coret lah. Iya, lalu di Arsenal, Tomiyasu, Zinchenko, nggak ada pemain yang Belas. Firm banget. satu orang yang betul-betul firm di satu posisi. Setuju. Ya, gue ngeliat cuman dia. Di kirinya ini kan center back semua kan kalau kita bicara City ya. Iya. Maksudnya nggak ada betul-betul murni back, Guardiola, back kiri. Iya. Sementara kalau dia selain di back kirinya, ya peran tadi justru tiba-tiba dia ada di posisinya Foden, tiba-tiba dia ada di posisinya Odegaard, di mana aja nih orang pernah bisa main Dan cepat. baliknya cepat dan dia ngasih kontribut yang cukup ketika dia maju ke depan. Itu kenapa gua taruh Nah, Udogi, Saliba, Van Dijk Ya, ya wajar sama lah. lah. Nah, tadi lu ada Palmer, cuman gue nggak nanya ke lu nggak. Gue pengen nanya ke Mas Arun. Gue yakin pasti ada Palmer. Cold. Lu Iya, sebagai iya. pengacara Pochettino, gimana lu lihat Palmer musim ini? Kalau Sampai akhirnya lu pilih waktu itu di beberapa bulan lalu gue masih Saka di posisi itu. Ya, Di ya. posisi kanan menurut gue masih Saka. Cuman in 3 months 4. ke belakang ya. Strong finish Mungkin ya si Palmer jauh lebih. ngegendong Chelsea nggak sih, Mas? Iya dong dari Ya kan, sisi boleh disebut terutama begitu ya. dari sisi gol walaupun yang dibuang lebih banyak, peluangnya banyak yang terbuang, bola nyangkutnya begitu banyak. Haaland juga banyak buang peluang. Dia terlalu nyoba untuk masuk tapi banyak nyangkut di kaki. Lalu kapan dia harus nembak? dia nggak harus nembak tapi dia maksa Iya. nembak. Tapi semua itu dia pertanggungjawabkan dengan jumlah gol yang dia cetak. Oke. Begitu tenang, penalti taker ya walaupun banyak, emang gampang menang penalti nggak gampang juga gitu kan. Tapi dia compose banget sebagai pemain yang muda baru datang dipercaya sebagai penalty taker dan dia bisa execute itu. Jadi di sisi kanan ya gue nggak ngelihat sosok lain. Salah pun ya di bawah dia, ya Saka yang tadinya yang paling deket, tapi gue ngelihat ya paling cocok. Dan dia di kanan bisa, kiri bisa, even striker lebih bagus daripada Jackson. ya
Ya, jadi ya emang lengkap lah ini pemain di posisi. Jadi nggak kanan. cuma gol gara-gara penalti dong? Palmer Enggak nih? lah, semua kontribusinya dia Involve. apa one on one-nya, take ons-nya semuanya Bola bagus juga. terobosannya sih. gitu Ya, banget. Firzi Sangat. pasti nggak aneh-aneh timnya Firzi. Bias. Pasti nggak aneh-aneh. Bias Pasti FC. pasti rapi. Kayaknya Nick Pop nih kipernya. Pasti rapi-rapi aja. Enggak, kata gue Udah nggak suka Bias FC. Oh, ada nih. titipan ini. Pemain titipan harus. Harus. Kalau Isak gua setuju, kalau Bruno enggak. Titipan ini. Bruno lah, gua Bentar, gua pengen Pickford dulu. Kenapa Pickford? Ya Pickford itu tadi. Lu pengen sama Clean sheet- Alan Shearer ya? clean sheet kedua Padahal gue sebel banget sebenarnya sama Pickford kan, tapi Oh, dia ya clean sheet kedua tertinggi. Shot face-nya dia juga banyak. Dia dalam pertempuran menghadapi degradasi mungkin nggak banyak yang merhatiin dia ya, mungkin lihatnya lebih banyak ke atas. Tapi kalau setiap kali ketemu Everton pasti banyak tim yang akan kesulitan menghadapi Pickford karena dia benar-benar lini belakang yang terakhir lah, benteng terakhir Everton yang Punya juga back ya Brandwaite dan juga si iya, nggak jelas Brandwaite itu. dan juga Tarkowski. Tarkowski. Sebenarnya dan dia ada ininya lah ya, seperti Shearer bilang juga dia adalah kalau nggak ada dia Everton mungkin udah degradasi karena Iya. jumlah tembakannya. Yang gua ngikutin formasinya Van de Ven? formasinya Shearer nih. Van de Ven menurut gua dalam musim debutnya dia bagus banget, kecepatan dia tinggi banget walaupun dia dikadalin Isak 2 kali ya. Tapi kalau ada dia diinget itu performansnya tuh. yang harus diinget Iya, itu iya, tuh. betul, betul. Performance Jui dia Mahrez naik meningkat overrise. Gimana Wow. tuh? Nah, udah, biarin Mas, bentar Mas. Sabar. Nanti. Van de Ven dulu, Van de Ven Van de beresin. Ven masih kayak gitu, speednya, kecepatan adaptasinya, betapa dia adapt dengan Premier League di Iya. usianya sangat muda. Kita lihat Spurs tanpa dia kesulitan banget, tapi dengan adanya dia mereka berhasil naik ke sekarang peringkat berapa? 4 ya mereka. Iya. Ya. Itu adalah andil yang luar biasa, dia dan Cuti Romero main luar biasa. Iya. Ya kalau sisanya sih itu udah Saliba sama Gabriel udah lah ya. Ya, Kenapa udah. gua milih Nah, Guimaraes? ini Karena gua pengen pertanyakan. Bang Declan Rice pertama pasti bias, tapi Ya, kedua, itu yang gue pengen dengar Firzi. Salaman dulu. tapi ya itu dia. Jujur banget Oh, ini. kita harus jujur benar. Bagus. Tapi Ya, dia sampai adalah kamera, gua salaman. tapi dia adalah pemain paling rajin di Premier League. Dia pemain yang cover distance terbanyak di Premier League musim ini. Iya lah, Mas. 400-an Gimana kilometer. oke lah. Cuman 7 overrise. gol, 8 assist itu Biasa. adalah bukti bahwa dia Solid. bisa membawa tim Newcastle yang compang-camping, yang ancur-ancuran. Ada peran dia dong. Ada perannya dia di saat tim lagi ada badai cedera, dia nggak pernah absen walaupun dia main 90 menit. Ketika tim butuh dia untuk Deliberate yellow card. Untuk Iya, ngasarin orang. Untuk kasarin lawan. Loh, enggak, justru Deliberate kebalikan. yellow card. Tactical Justru foul. kebalikannya ketika dia udah dalam bahaya untuk absen 2 kali karena dia udah punya 9 yellow card, dia disiplin banget. 5, 6, 7 pertandingan itu dia nggak dapat kuning sama sekali dari Yeah. yang tadinya selalu dapat kuning sama sekali. Dan untuk seorang gelandang number 6, number 8 yang bisa Ya, gua harus kontribut akuin sih. sebanyak itu dalam jumlah gol dan assist itu luar biasa. Yeah. Newcastle tanpa dia nggak Yeah. ada siapa-siapa. Zilu kan statistik banget Zi. Statistik apa yang bikin Gimares lebih daripada Rice? Ya itu tadi Bias tadi ya, oke. Loh, iya itu Iya, biasnya yes, makanya pertama. udah. Oke, Ya, sekarang tapi striker. rajinnya itu juga Iya. ada. Oke, sekarang strikernya tadi. Strikernya banyak banget. Kayak kesulitan milih striker. Karena FPL paling banyak poin dari striker. Iya, karena Iya, pilihan gua juga itu Watkins sih. ini Watkins- sebenarnya kan dia itu 37 penampilan, berapa? 18 gol 19 dan gol. 19 gol dan Double Semuanya dalam kotak. Nggak ada dan di luar kotak. 13 assist. Tapi Iya. kalau di FPL terms dia itu 18 assist karena dia menangin penalti kan Iya. juga termasuk ya. Ini adalah pemain yang luar biasa walaupun masuk Villa nggak akan nyampe di peringkat mereka tanpa adanya si Watkins. Walaupun emang dia tail Bentar, of the season ada yang nggak turun. tahu. Gimana namanya ngasih penalti jadi assist? Jadi Iya. Mas, Enggak. kalau di FPL itu lu ngasih Yes. pelanggaran di jadi penalti Iya. jadi assist. Itu assist itu ya. makanya, benar. Itu Silakan. perbedaannya. Nah, Isak. Oh, Isak nggak ada finisher sebagus Isak di Premier League. Wow. Siapa tuh yang ngomong? Ada yang ketawa, nggak apa-apa. Selesai. Lu ketawa aja. Lu kalau lihat gol-golnya Isak. Setuju. Gue dari 3 striker, Iya. harus milih satu kan. Iya. Gue milih Haaland, tapi gue pertimbangan gue antara Isak sama Watkins yang Watkins, masuk. iya, Iya, pasti kalau gol. kalau dia ditaruh tengah ya. Iya. Makanya sayapnya gue pilih Foden sama itu. Cuma kalau 3 itu emang yang the best sih 3 ini sih. Isak itu dia satu-satunya kesempatan kalau dia nggak perform nih, misalnya depan gawang dia gagal atau apa-apa, itu biasanya cuman karena kalau dia lagi dipaksain main. Jadi dia biasanya pekan sebelumnya dia cedera nih, tapi habis itu tiba-tiba muncul lagi sebagai Iya. starter. Nah, di situ biasanya dia lemes dan lain-lain. Tapi kalau dia fit, dia bagus musim ini, dia top banget. Dia bisa Masalahnya nyanyi. Watkins jarang lemesnya.
ini setelah paruh kedua musim dia Kan lumayan sempat cedera hilang juga dong. dulu. Iya, Iya, karena kan dia sempat sempat cedera. cedera juga. Dan pakai 4-5-1 Aston Villa dia sendirian di depan. Iya. Gantung. Bagus-bagus Benar. aja. Jadi dia punya GA yang hampir mirip sama Haaland. Iya, ya makanya Involvementnya. Watkins ada di situ. Watkins Makanya gue suka Gue banget. bingung sama Isak gitu aja. Yuk, Bang gua Ali juga ada punya. Nggak usah beli, nah makanya Lo kalau Arsenal bicara nggak usah beli. Gua juga punya. bicara GA, Darwin Nunes lo lupa berapa GA? Iya. 31 Di atas loh. Bellingham. Makanya, kenapa kalian gak ada yang milih Nunes? Kalian fans Liverpool. Dia Curtis Jones nggak ada. Dia Curtis Jones nggak ada. Dia kan- Udah sadar diri Mas. Kayaknya nggak layak nih. Jangan jelek ya. Walaupun Paruh dipanggil musim timnas. kedua jelek, dipanggil timnas tapi. Kenapa gak ada yang milih Nunes lu Liverpool 2? Ya dibandingkan mereka. Oh, makanya itu jawabannya, ya udah. Maksudnya kan kalau lo bicara kontribusi, gol dan Iya, assist, ya dia tinggi juga dong. Iya. Gitu. Cuma kan dia lebih dilihat flopnya gitu. Padahal Iya. kalau lo lihat kontribusinya buset. Makanya jangan diomongin flop Asisnya terus, berapa? Mas. 14. Kalau nggak salah Nunes. Double tuh. figure Nih, dia, double eh, plus. paling keren. Arsenal Arsenal Full. semua. Nih paling Arsenal keren. semua. Enggak lah. Lihat dong tim gua. Ada tuh kiper gua lihat. Wah, Dokti. Ini mah versi FPL ini, FPL Enggak, terakhir emang ini. paling bagus ini. Enggak versi lu Lali. Enggak, FPL kiper paling bagus Onana. Tuh. Save-nya banyak banget. pilihan gua antara Vicario atau Onana. Gue Pickford juga Onana. Yes, Atau karena Onana, dia Onana. shotnya banyak banget. Iya, dan dia kalau save-nya lu banyak pada banget. pilih Raya atau Emi Martinez atau Pickford oke lah sama. Karena backnya bagus. Iya. Nah, Vicario kan Van de Ven doang yang bagus, sisanya kan berantakan. Makanya shotnya Romero banyak banget. bagus loh. Ya, awal Cuti musim, Romero. waktu kita jagoin Ainge, habis itu kan enggak. Karena pepesarnya dan aja. dia, kalau nggak salah satu-satunya kiper yang nggak ada error to let the goal. Dia nggak pernah bikin error. Nah, Oke. Save, keep save. iya. Nah, back kiri gue Alfie Doughty. Doughty. Oke. Ya lu sebagai pemain Oke. FPL, oke dong. Tahu dong gimana? Enggak, gua dia kayak Robertson Iya. cuy. Dia kayak Robertson juga. Gua dikecewakan Kalau lagi bahas-bahas sama beberapa kali. FPL, gue harus inget Enggak juga. sih. Dia tuh mainnya kan di formasi 3-5. 3-5 Iya, dia tuh mainnya maju. maju banget. Dan bertahan dia, blok itu dia lebih bagus daripada Tapi masa Robertson. nggak ada yang lebih bagus dari Doughty? Siapa? Udogi. Cedera panjang. Siapa? Gue liat yang Oh, yang 38, konsisten. konsisten. Ini pemain-pemain gue rata-rata 38, 37 game lah. Konsisten satu musim gitu. Nah, Joachim. Anderson juga. Ini pemain yang begitu Glasner oke lah. datang, Step up. step up Langsung luar banget biasa. gitu. Jadi buat gua ini back yang buat gua Anderson, Doughty sama Vicario. Kok lu ini- nggak ada Gabriel coy? apa? Karena gue suka banget sama Anderson. Kalau PL sih lebih ke Olise Eze sih. Apa? Olise Eze mau gantiin siapa di depan? Enggak, kontributnya buat Iya. tim Tapi, lebih nah, besar nah, mereka. Terry Mitchell sama belakangnya. Anderson itu bagus banget back kiri sama back tengahnya. Anderson ya. Iya, cuma nggak ke highlight gitu. Sisanya sih sama aja ya. Foden, Palmer, Odegaard ya. Ini gue bilang, Odegaard. kenapa pada ngambil Odegaard sih? Bagus, Odegaard bagus Gua banget. ada Odegaard. Lo Odegaard ya? Emang Mas Serius selalu menjadi pandit paling objektif di Indo saat ini. Oke, kalau gitu teman-teman, gimana menurut kalian? Tulis juga di kolom komentar best 11 kalian juga. Siapa tahu sama kayak gua, sama kayak Mas Aryo, Firzi atau ya kayak ini nih. Kenapa nggak ada Bruno? Mungkin banyak yang nanya. Ya, iya. kenapa nggak ada Bruno? Kenapa nggak ada Isak? Isak Iya ada, Isak kan dia ada. Iya, makanya. Perwakilan. Bruno kan dari kita sama nggak ada. Iya, Iya. kita nggak bias, Joy. Dia bias. Gua pilih Vicario loh. Oh no, Bruno Vicario. Fernandes. Oh Bruno Fernandes. Oh, Bruno Fernandes. Itu Iya, like lah. kenapa nggak ada? Bagus dong di musim ini. Over siapa? Enggak, ya, paling over paling itu dia. paling Over siapa? paling gendong MU. Dibandingin sama Bruno Gimares musim ini Ya kayak tadi lu bilang tadi back kirinya over siapa? kan Odegaard. Back Enggak, kiri enggak, Doughty, Doughty, Kiri. Doughty. Udogi. lu- over siapa? Robertson. Udogi. 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 Siapa Pilihan lagi? gua Udogi sama itu. Enggak, makanya karena nggak ada benar-benar pemain back sayap yang benar-benar bagus, makanya gue pakai back 3 tadi, 3 back tengah. Jajar. Giri sama Abraham. Oh, Lu siapa yang dimasukin? Durasi. Cuy, tim Luton tuh tim kecil banget tapi bisa menyerang kayak begitu. Lu gak appreciate. Itulah orang terlalu Kalau bagus Luton nggak degradasi gitu. Ah, itu statement. bener juga begitu. Company dia ambil Muncan. Enggak untuk jadi best team. Statement tuh. Untuk jadi best team. Jelek ada gue tanya. Iya, Enggak, udah. Enggak untuk masuk team of the season juga. Mengalahkan Udogi doang. Kalau Doughty sama Udogi selebihnya kan biasa bek kiri. Karena main lebih banyak. Nah teman-teman udah tulis di kolom komentar juga tadi gue lupa. Dan jangan lupa kalau teman-teman pengen dapetin merchandise dari Jebret Media, langsung aja datangin marketplace kesayangan kalian. Atau kalau kalian mager, klik link di deskripsi juga untuk dapetin merchandise yang keren dari Jebret Media. Sama itu tuh, Thank you kaos itu juga tuh, buat kaos ini kayak DP. begini contohnya nih. Gokil. Mas Firzi aja PO dia. Ini PO-nya karena kemarin membludak ya. Membludak sekali. Gue juga dapat. Dan kita bakal bikin PO lagi buat yang belum kedapetan. Oke, thank you Mas Haryo, thank you Sama-sama. Firzi juga, thank you Rizal.
Good luck for your endeavor. Thank you. Hura. Thank you juga untuk Delas. Oh, udah pengen cepet Delas Hura. Kan nggak pakai delas. Bukan Abrar, Huranya. bukan hura-hura. Delas Hura maksud. Delas Hura. Zin, kita jelasin ke Abrar ya, Zin. Oke, thank you juga buat Awi. Aldi Bawazir signing out. Nurut mas, nurut mas. Bye. Saya nurut mas. Oh ya, jangan lupa besok kita bakal live reaction, ada tamu spesial juga, fans MU. Jangan lupa datengin besok. Kita live jam berapa, Sal? Mulai dari jam Mulai dari jam 8. Oke? See you jam 8 besok. Bye-bye. Bye-bye. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.